Halo Sobat NTMC Redaksi, bagaimana kabar Anda hari ini? Kami hadir dengan 5 berita pilihan selama sepekan yang telah diseleksi oleh tim redaksi NTMC bersama saya Bribtu Rizka. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Istiono meninjau kesiapan stasiun Tanah Abang setelah Menteri Perhubungan menetapkan aturan pengguna KRL harus menyertakan dokumen Surat Tanda Registrasi Pekerja atau STRP yang dikeluarkan Pemprov DKI. Adanya persyaratan STRP bagi pengguna KRL diharapkan akan mengurangi mobilitas masyarakat saat pemberlakuan PPKM darurat. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Istiono meninjau kesiapan stasiun Tanah Abang dalam rangka dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 49 dan 50 Tahun 2021, di mana mulai Senin 12 Juli 2021, pengguna KRL harus menyertakan dokumen Surat Tanda Registrasi Pekerja STRP atau surat keterangan yang dikeluarkan pemerintah daerah. Kakor Lantas menambahkan bahwa penerapan ketentuan baru ini khusus masyarakat yang ingin menempuh perjalanan di wilayah aglomerasi perkotaan selama PPKM Darurat Jawa Bali. Saya melihat setelah diterbitkannya SE 49 dan 50 kaitannya dengan kereta api ini tentang efektivitas pemberlakuannya untuk di kereta api nanti mulai tanggal 12. Diharapkan dengan terbitnya SE 50 ini bisa sampai lebih daripada itu karena dipersyaratkan dengan STRP yang harus dibawa oleh penumpang. Nah, penumpang ini yang di aglomerasi wilayah Jakarta, Bogor, dan Tangerang sampai Banten tentunya ini mudah-mudahan akan berkurang dengan dipersyaratkan itu. Dan tentunya nanti akan koordinasi dengan Polres setempat untuk melakukan sosialisasi ini dan juga persyaratan-persyaratan yang harus dilakukan oleh para penumpang. Irjen Pol Istiono berharap dengan terbitnya SE 50 ini dan adanya persyaratan Surat Tanda Registrasi Pekerja atau STRP dapat mengurangi mobilitas masyarakat saat pemberlakuan PPKM darurat ini. Selain itu, kepada masyarakat yang tidak berkepentingan diharapkan untuk tetap di rumah selama PPKM darurat guna mengurangi penyebaran COVID-19. Dari Jakarta, Tim Liputan NTMC Channel. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto dan Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming meninjau lokasi penyekatan di Simpang Faroka Solo, Jawa Tengah. Hal ini untuk memastikan pembatasan mobilitas masyarakat bisa berjalan efektif selama penerapan PPKM darurat terkait pencegahan meluasnya penularan COVID-19. Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming didampingi oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo beserta Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto melakukan peninjauan penyekatan di Simpang Faroka Solo, Jawa Tengah. Jenderal Listio Sigit menyampaikan kunjungannya kali ini untuk mengecek langsung aktivitas penyekatan warga yang melintas masuk ke Kota Solo apakah sesuai dengan aturan PPKM darurat. melaksanakan pengecekan langsung terkait dengan kegiatan PPKM darurat, di mana saat ini kita berada di satu titik penyekatan. Titik penyekatan ini melaksanakan tugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengendara yang akan melintas masuk ke wilayah Kota Solo. Kapolres dan Dandim diminta Kapolri untuk melakukan pengecekan bahwa yang melintas ke wilayah Solo dan yang bekerja benar-benar masuk dalam kelompok kritikal dan esensial. Sementara itu, Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto menambahkan bahwa dalam pelaksanaan PPKM darurat ini adalah murni untuk menjaga mobilitas serta menjaga kesehatan masyarakat dari penyebaran virus corona yang sedang meningkat. Paham
terkait dengan pelaksanaan PPKM darurat ini. Tujuannya adalah agar mobilitas masyarakat itu tidak terlalu banyak. Kita tekan sampai 50%, bahkan sampai 30% yang kita harapkan. Karena apa? Karena apabila tercapai 50% atau 30%, maka tidak terjadi kontak erat antar masyarakat, bahkan terjadi transmisi lokal, bahkan transmisi dari wilayah lain masuk ke wilayah yang memang belum ada kasus yang berat. Harapannya, pelaksanaan PPKM darurat yang bertujuan mengurangi mobilitas masyarakat bisa berjalan efektif hingga mampu meniadakan penularan transmisi lokal maupun antar daerah. Dari Solo, Tim Liputan NTMC Channel. Polda Jawa Tengah akan menutup seluruh eksit tol dan melakukan penyekatan kendaraan di 224 titik selama pelaksanaan PPKM darurat di Provinsi Jawa Tengah. Penutupan jalan juga dilakukan pihak kepolisian di akses jalan menuju kota Cirebon sejak 12 Juli 2021 untuk menekan mobilitas masyarakat menuju ke kota Cirebon. Provinsi Jawa Tengah mulai memberlakukan PPKM darurat pada 16 hingga 22 Juli 2021 untuk membatasi pergerakan masyarakat terkait pencegahan meluasnya penyebaran virus COVID-19. Selama penerapan PPKM darurat, Polda Jawa Tengah melakukan penyekatan seluruh akses keluar jalan tol dan sejumlah ruas jalan utama pintu masuk Jawa Tengah. Total ada sebanyak 224 titik checkpoint penyekatan selama pelaksanaan PPKM darurat di Provinsi Jawa Tengah. Wilayah Jawa Tengah akan kita tutup. Karena apa? Karena Jawa Tengah merupakan epicentrum terkait dengan sentral graviti masyarakat yang tujuan mudik maupun apapun bentuknya. Satu, pada saat libur hari Sabtu Minggu. Yang kedua, terkait dengan hari libur nasional yang mungkin nanti akan ada. Penutupan juga dilakukan di akses jalan menuju kota Cirebon pada 12 Juli 2021 untuk menekan mobilitas masyarakat yang hendak masuk ke kota Cirebon. Warga yang akan ke Cirebon harus memiliki sertifikat vaksin dan surat swab antigen atau PCR dengan hasil negatif COVID-19. Petugas juga menutup jalur Pantura yang berada di Kedawung dan meminta kendaraan putar balik. Kendaraan besar juga diputar balik untuk masuk ke tol Plumbon untuk kemudian kembali melintas ke tujuannya. Penutupan jalan juga dilakukan di depan Gedung Negara, Jalan Pemuda, Jalan Kalijaga, dan Penggung. Sampai dengan tanggal 20. Jadi untuk kendaraan-kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan yang untuk melintas tidak bisa melintas. Dan nanti untuk kendaraan-kendaraan besar akan kita kembalikan lagi ke arah tol, masuk kembali ke tol Plumbon dan juga keluar ke arah tujuannya, baik ke Brebes ataupun ke Ciperna. Penyekatan dikecualikan bagi tenaga kesehatan, TNI, Polri, juga petugas atau pekerja yang masuk sektor esensial. Dari Semarang dan Cirebon, Jawa Barat, Tim Liputan NTMC Channel. Satgaskum Amanusa II Polda Jawa Timur mengamankan penimbun obat COVID-19 yang menjual dengan harga lebih tinggi dari harga pasaran. Obat COVID-19 dibeli tersangka dari Cina dan Singapura, kemudian dipasarkan secara online kepada warga Surabaya. Berbagai jenis alat kesehatan, suplemen, dan obat-obat COVID-19 disita petugas Ditreskrimsus Polda Jawa Timur dari tersangka berinisial ES, warga Margorejo Indah, Kelurahan Wonocolo, Surabaya. Obat-obatan tersebut dibeli dari Cina dan Singapura, kemudian dijual eceran kepada warga Surabaya dengan harga lebih tinggi dari harga pasaran. Modus penjualannya dilakukan secara online dan dijual bebas dalam restoran di Jalan Dr. Sutomo, Surabaya. Bahkan tersangka memasang logo Asia Mart di salah satu sisi ruangan dalam restoran K untuk memberikan petunjuk kepada pelanggan restoran. Karena dianggap ilegal, Satgas Gakum Amanusa II Polda Jawa Timur menangkap pelaku di rumahnya pada Jumat 9 Juli 2021 lalu. Dengan sangkaan tidak memiliki kewenangan dan keahlian melakukan teknik kefarmasian
dan mengedarkan obat-obatan tanpa izin edar. Kapolda Jawa Timur Irjen Niko Afinta menyatakan terbongkarnya penjualan obat-obatan ini berdasarkan informasi masyarakat yang kesal karena obat COVID-19 makin langka di pasaran. Setelah diselidiki, polisi pun mendapati tersangka dengan sengaja menjual obat-obatan ini tanpa memiliki izin edar dan di luar kewenangan untuk mengambil untung saja. Pada hari ini kami telah berhasil mengungkap adanya dugaan penjualan obat-obatan yang dilakukan oleh orang yang tidak berhak. Tim telah melakukan penyitaan sebanyak 43 jenis obat-obatan dan tersangka 1 orang, di mana obat ini dijual bukan di tempat orang penjual obat seperti apotek, tapi rumah biasa. Kemudian jualnya juga yang bersangkutan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan hal itu. Atas perbuatannya tersangka dijerat pasal 197 dan 198 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara atau denda sanksi 2 miliar rupiah. Dari Surabaya, Tim Liputan NTMC Channel. Sejumlah upaya dilakukan kepolisian dan pemerintah dalam membantu meringankan beban masyarakat selama pandemi COVID-19. Di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Polsek Dayakolot membagikan 115 paket sembako ke 2 desa untuk masyarakat yang menjalani isolasi mandiri akibat terpapar COVID-19. Ya sahabat NTMC, sementara untuk mempercepat program vaksinasi di Kota Medan, Sumatera Utara, Badan Intelijen Negara dan Dinas Kesehatan melakukan vaksinasi COVID-19 secara door-to-door bagi warga setempat. Sejumlah petugas Polsek Dayakolot memberikan bantuan paket sembako dengan mendatangi rumah warga yang menjalani isolasi mandiri akibat terpapar COVID-19 di Kampung Bojong Asih, Desa Dayakolot, Kecamatan Dayakolot, Kabupaten Bandung pada 12 Juli 2021. Pemberian sembako dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan, yakni menjaga jarak atau diberikan secara simbolis pada kerabat warga yang terpapar. Selain paket sembako, petugas juga memberikan dukungan moral agar warga tetap semangat dan lekas pulih dari COVID-19. Pihak Polsek Dayakolot juga membuka kesempatan donasi paket sembako untuk warga isolasi mandiri di Kecamatan Dayakolot. Untuk keseluruhan Kecamatan Dayakolot, kami menyiapkan sekitar 115 paket sembako yang akan dibagikan kepada warga masyarakat yang sedang diisolasi, manakala itu nanti berkurang atau nanti akan bertambah kembali. Petugas dari Dinas Kesehatan mendatangi warga di Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara untuk memberikan layanan suntik vaksin. Selain mencegah penyebaran virus corona di tengah PPKM darurat, layanan door-to-door dilakukan untuk mempercepat penyaluran dan pendistribusian vaksin. Selain itu, BIN dan Dinas Kesehatan Kota Medan juga membuka 2 lokasi baru sebagai pusat vaksinasi massal yang totalnya mencapai 300 vaksinasi. Sebenarnya membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan vaksinasi. Dan untuk kegiatan door-to-door itu sudah coba dilaksanakan di rumah tersedia. Lansia, anak-anak dan remaja menjadi kelompok utama penerima vaksinasi COVID-19 kali ini. Gencarnya upaya vaksinasi ini diharapkan dapat menimbulkan herd immunity terhadap masyarakat dan pandemi COVID-19 di Indonesia cepat berakhir. Ya baik, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Selalu simak informasi aktual dan informatif dari redaksi NTMC Channel Korlantas Polri yang kami himpun untuk Anda. Saya Bribtu Rizka pamit undur diri. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib, dan salam presisi.